Sejak diluncurkan, Poco X5 Pro menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh para penggemar gadget. Dibekali dengan spesifikasi yang tangguh dan harga yang terjangkau, Poco X5 Pro menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari smartphone dengan performa kelas atas tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Di video ini kami akan memberikan pembahasan terbaru dan mendalam tentang Poco X5 Pro. Membahas segala hal mulai dari desain hingga kinerja kapan rilis ke Indonesia, serta kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Poco X5 5G akan segera hadir di Indonesia setelah dirilis secara global. Ponsel ini akan diluncurkan di tanah air pada 21 Februari mendatang. Poco X5 5G hadir sebagai penerus Poco X3 NFC yang pertama kali rilis pada tahun 2020 lalu. Sebagai pengingat, Poco X4 memang tidak dirilis secara resmi di Indonesia. Poco X5 5G dilepas di pasar global dengan harga mulai dari $249 atau sekitar 3,7 jutaan. Lantas bagaimana dengan harga Poco X5 5G di Indonesia? Untungnya Head of Marketing Poco Indonesia, Andi Reren, memberikan bocoran harganya. Kita akan memulai Poco X5 itu di harga 3 jutaan, kata Andi dalam kesempatan yang sama. Seperti ada yang janggal dengan perilisan Poco X5 series yang dilakukan 21 Februari 2023 mendatang. Tampaknya series Pro tidak kelihatan di acara tersebut, lalu kemana series Pro tersebut? Jika kalian menunggu ponsel ini, sepertinya kalian harus berkecil hati. Karena sepertinya harapan kalian harus pupus karena ponsel tidak bakal datang ke Indonesia. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena di perilisannya Poco X5 hanya merilis satu ponsel saja, tidak bersama versi Pro-nya. Poco X5 Pro sendiri sudah rilis di berbagai negara Asia dan Asia Tenggara. Indonesia masih dianaktirikan oleh perilisan Poco X5 Pro. Di India sendiri harga termurah ponsel ini cuma dipatok sekitar 3 jutaan rupiah dengan pembelian kartu kredit. Sedangkan harga normalnya berkisar 4 jutaan rupiah saja. Menyentuh soal pembahasan atas spesifikasi Poco X5 Pro bukan hal yang bisa dipungkiri, bahwa sektor fisik atau bodi dari ponsel ini adalah bagian penting yang akan saya ulas lebih awal. Di mana secara konsep tampaknya Xiaomi menerapkan gaya desain modern dengan sudut bodi yang sangat lembut sehingga memberikan kesan yang sangat elegan. Tak sampai di situ saja, dari segi dimensionalnya saja spek Poco X5 Pro ini pun juga dibangun begitu apik dengan mengandalkan bahan material plastik yang lebih kokoh namun tetap ringan. Dari situ tentunya sudah jelas bila mana ponsel ini memiliki bentuk yang cukup ideal meski terkesan lebih besar dan berbobot. Sementara itu tak lupa bahwa sektor depannya atau sisi layar dari Poco X5 Pro sendiri juga turut menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Yang mana karena kali ini smartphone kelas menengah ini telah mengusung layar penuh AMOLED 6,67 inci dengan kecepatan sampai 120 Hz serta HDR10 dan juga fitur Dolby Vision. Layar tersebut memiliki tingkat rasio layar ke bodi sebesar 85,1%, yang membuat visualnya pun menjadi terkesan begitu luas dan atraktif. Apalagi kemampuan resolusinya sudah mencapai Full HD Plus 1080x 2400 pixel. Dengan kecerahan mencapai 900 nits sehingga tak heran bila nantinya aspek visualisasi yang diperlihatkan oleh Poco X5 Pro tersebut semakin lebih tampak jelas dan berwarna. Di samping itu tidak lupa pelindung Corning Gorilla Glass 5 pun turut hadir, melapisi seluruh bagian pada bodi ponsel ini, baik pada bagian layarnya maupun di sektor belakangnya. Sehingga secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa desain bodi maupun layar dari Poco X5 Pro tersebut terbilang sudah sangat canggih dan menjanjikan di kelasnya. Mengenai soal kinerja performa sistem, saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri sistem dapur pacu dari spesifikasi Poco X5 Pro, di mana hal tersebut akan berkenaan erat dengan komponen berupa hardware dan software yang dibawa oleh smartphone ini. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari Qualcomm, yakni seri Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Bahkan chipset ini lebih tinggi dari MediaTek Dimensity 1080. Sedangkan untuk memori internalnya sendiri, HP Android buatan Xiaomi ini telah menawarkan dua pilihan yang cukup variatif, yakni 128 dan juga 256 GB. Hanya saja tidak ada slot kartu SD sebagai tambahan memorinya. Yang terakhir adalah soal sistem operasinya, yang mana kali ini Poco X5 Pro akan mengandalkan OS Android 12 generasi terbaru dan juga antarmuka terbaru MIUI 14. Sektor lain yang turut serta menjadi nilai plus bagi spesifikasi Poco X5 Pro ini adalah pada aspek kamera.
Seperti 3 kamera belakang yang ditempatkan secara manis di bodi belakang dengan kemampuan lensa 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM2 tanpa OIS, ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Ketiganya memiliki kemampuan daya bidik yang saling terintegrasi untuk memberikan hasil potret yang maksimal dan memiliki tingkat kejernihan tinggi. Apalagi sistem kamera belakang pada Poco X5 Pro ini juga berkemampuan merekam video hingga 4K. Sayangnya ponsel ini tidak dibekali penstabil gyro Ace. Di sisi lain, tak lupa juga bahwa Xiaomi telah menerapkan satu kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Dengan rekaman video 1080 pixel pada 30 fps, menengok pada sektor lain agaknya segmen konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Poco X5 Pro tak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sementara itu untuk koneksi lain, Xiaomi juga turut menyertakan fitur konektivitas seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, koneksi infrared blaster, dual speaker stereo, audio jack 3,5 mm, USB Type-C, dan USB on the go. Yang jelas secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa sektor konektivitas dari Poco X5 Pro ini sudah sangat memadai dan mumpuni di kelasnya. Tak sampai di situ, tak ketinggalan juga bahwa sektor baterai pada HP Android Xiaomi ini akan disokong kapasitas daya sebesar 5000 mAh. Juga pengisian cepat 67 Watt. Kini saatnya bagi saya untuk membahas tentang harga Poco X5 Pro terbaru sebagai salah satu topik utama dalam bahasan kali ini. Tentu saja nominal harga Poco X5 Pro tersebut bisa dibilang sudah cukup ideal dan pas bila dibandingkan dengan spesifikasinya. Ini tentu akan jadi bahan pertimbangan konsumen dengan penyesuaian budget mereka sebelum membeli ponsel ini. Buat kalian yang selalu bertanya bang kapan ponsel rilis Poco X5 Pro di Indonesia? Mungkin kami saat ini bisa menjawab ponsel tidak bakal datang ke Indonesia di tahun ini. Tapi kami bakal membuatkan konten HP Poco X5 series yang lebih kencang dari ini. Apakah kalian bisa menebak apa yang saya maksud Poco X5 series ini? Yang pasti ponsel terbaru yang datang ke Indonesia bukan dari series X biasa melainkan series X GT. Karena TKDN terbaru mengisyaratkan ponsel series X GT sudah disertifikasi TKDN Indonesia. Itu artinya bakal ada pengganti dari Poco X5 Pro yang tiba di Indonesia. Mungkin akan saya ungkap di next konten selanjutnya. Yang pasti TKDN terbaru ini bukan dari series X Pro melainkan X GT terbaru. Inilah ponsel yang menurut saya layak kalian tunggu daripada kalian harus membeli Poco X5 biasa atau Poco X5 Pro. Kami pun sangat senang akhirnya series X GT comeback lagi di Indonesia setelah Poco X4 GT tidak hadir di Indonesia. Kini bakal ada penerusnya yang bakal datang ke Indonesia, pasti kalian semua juga bakal menunggu ponsel ini datang ke Indonesia. Buat kalian yang selalu bertanya Poco X5 Pro sudah dipastikan tidak bakal datang ke Indonesia. Lebih baik kalian menunggu series lainnya saja, karena series X Pro tidak masuk, yang hanya masuk di Indonesia hanya varian X5 biasa. Kiranya sampai di sini dulu ulasan mengenai Poco X5 Pro, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.